Halo semua, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Hari ini, kami punya sesuatu yang istimewa untuk kalian. Kami akan menjelajahi topik yang menarik dan relevan. Jadi, pastikan Anda tetap duduk manis dan nikmati konten yang kami sajikan. Sebelum kita masuk ke dalamnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Ada beberapa situs web yang dapat membantu Anda menghasilkan uang secara online. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua situs web cocok untuk setiap orang, dan beberapa mungkin memerlukan investasi waktu, keterampilan, atau modal awal. Berikut adalah 5 contoh dari berbagai jenis situs web yang dapat Anda pertimbangkan. 1. Freelancer. Freelancer adalah salah satu platform freelance terbesar di dunia yang menyediakan layanan bagi freelancer dan pengusaha untuk berhubungan dan bekerja sama dalam berbagai proyek. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang freelancer. 1. Registrasi. Untuk memulai, Anda perlu mendaftar akun di freelancer. Proses pendaftarannya cukup sederhana dan gratis. Setelah mendaftar, Anda dapat membuat profil yang mencakup keterampilan, pengalaman, dan portofolio Anda. 2. Menemukan proyek. Setelah memiliki akun, Anda dapat mulai mencari proyek-proyek yang sesuai dengan keterampilan Anda. Freelancer memiliki berbagai kategori proyek, mulai dari penulisan dan desain hingga pengembangan web dan pemasaran. 3. Penawaran dan proposal. Untuk mendapatkan proyek, Anda perlu membuat penawaran atau proposal yang menarik bagi pengusaha. Ini bisa berupa deskripsi singkat tentang bagaimana Anda akan menyelesaikan proyek tersebut, perkiraan waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang Anda ajukan. 4. Kompetisi dan keahlian. Kompetisi bisa cukup ketat di freelancer. Jadi penting untuk menonjolkan keahlian dan pengalaman Anda. Membangun reputasi yang baik melalui proyek-proyek kecil dan mendapatkan ulasan positif dari klien juga dapat membantu Anda mendapatkan lebih banyak proyek di masa depan. 5. Pembayaran. Freelancer menyediakan sistem pembayaran yang aman. Setelah menyelesaikan proyek dan klien menyetujui hasilnya, Anda akan dibayar melalui berbagai opsi pembayaran yang tersedia, seperti transfer bank, PayPal, atau Skrill. 6. Biaya. Freelancer mengenakan biaya komisi untuk setiap proyek yang Anda selesaikan, yang dapat bervariasi tergantung pada jenis dan ukuran proyek. Pastikan untuk memahami struktur biaya sebelum memulai. Freelancer adalah sumber potensial yang baik untuk mendapatkan proyek-proyek freelance dan membangun karir Anda sebagai freelancer. Namun, seperti halnya dengan platform freelance lainnya, kesuksesan Anda tergantung pada upaya, keterampilan, dan dedikasi yang Anda investasikan. Jika Anda berminat, link freelancer ada di bawah deskripsi. Dua. Upwork. Upwork adalah sebuah platform daring yang menyediakan layanan untuk mencari pekerjaan lepas. Didirikan pada tahun 2015 setelah penggabungan antara dua platform terkemuka, yaitu Elance dan Odes, Upwork menyediakan tempat bagi perusahaan, bisnis kecil, dan individu untuk mencari freelancer yang sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Platform ini mencakup berbagai bidang seperti pengembangan perangkat lunak, desain grafis, penulisan, pemasaran, administrasi, dan banyak lagi. Upwork memungkinkan klien dan freelancer untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan melakukan pembayaran secara daring melalui platform mereka. Ini telah menjadi salah satu platform terkemuka di industri freelancing global. Cara kerja Upwork melibatkan beberapa langkah dasar. 1. Pendaftaran. Baik klien maupun freelancer perlu mendaftar di Upwork. Pendaftaran melibatkan pembuatan profil yang mencakup informasi tentang kemampuan, pengalaman, dan portofolio, jika ada. 2. Pencarian proyek. Klien dapat membuat proyek baru dengan deskripsi, anggaran, dan tenggat waktu.
Freelancer kemudian dapat mencari proyek yang sesuai dengan keahlian dan minat mereka. 3. Penawaran dan kontrak. Freelancer bisa mengajukan penawaran untuk proyek yang mereka minati dengan menyampaikan proposal yang mencakup penjelasan tentang bagaimana mereka akan menyelesaikan proyek tersebut. Klien kemudian memilih freelancer yang mereka anggap cocok untuk proyek dan menawarkan kontrak. 4. Pekerjaan dan kolaborasi. Setelah kontrak dibuat, freelancer mulai bekerja pada proyek tersebut. Upwork menyediakan berbagai alat untuk komunikasi dan kolaborasi antara klien dan freelancer, termasuk obrolan daring, berbagi file, dan lainnya. 5. Pembayaran. Setelah proyek selesai, klien melakukan pembayaran melalui Upwork. Platform ini menyediakan sistem pembayaran yang aman untuk melindungi kedua belah pihak. Upwork mengenakan biaya layanan pada freelancer berdasarkan jumlah pendapatan mereka dari proyek. 6. Ulasan dan umpan balik. Setelah selesai, klien dan freelancer memberikan ulasan dan umpan balik satu sama lain. Ini membantu membangun reputasi dan membantu anggota Upwork lainnya dalam memilih untuk bekerja sama di masa depan. Itulah cara kerja Upwork secara umum, memfasilitasi interaksi antara klien dan freelancer di berbagai bidang pekerjaan lepas. Jika Anda berminat, link pendaftaran Upwork ada di bawah deskripsi. Tiga, Fiverr. Fiverr adalah platform daring yang menghubungkan antara para freelancer dengan klien yang mencari berbagai layanan digital seperti desain grafis, penulisan, pemrograman, pemasaran, dan lain-lain. Didirikan pada tahun 2010, Fiverr telah menjadi salah satu pasar bebas terbesar secara global. Di Fiverr, para freelancer yang juga dikenal sebagai penjual, membuat profil yang menampilkan keterampilan dan keahlian mereka. Klien, atau pembeli, dapat menelusuri profil ini dan menyewa freelancer untuk proyek atau tugas tertentu. Fiverr menawarkan berbagai layanan dengan harga yang bervariasi, dimulai dari $5, sehingga namanya, Fiverr, meskipun harga untuk layanan yang lebih kompleks atau khusus bisa lebih tinggi. Platform ini menyediakan alat komunikasi, manajemen proyek, dan pemrosesan pembayaran, sehingga memudahkan kedua belah pihak, baik freelancer maupun klien, untuk berkolaborasi secara jarak jauh. Fiverr telah menjadi populer karena aksesibilitasnya, fleksibilitas, dan beragamnya layanan yang tersedia, melayani individu, usaha kecil, dan perusahaan besar. Langkah awal untuk bekerja di Fiverr. 1. Pendaftaran. Para freelancer dan klien harus mendaftar untuk akun di platform Fiverr. Proses pendaftaran melibatkan pembuatan profil dengan informasi tentang keterampilan, pengalaman, dan layanan yang ditawarkan atau dibutuhkan. 2. Pencarian dan penawaran. Klien mencari layanan yang mereka butuhkan dengan menggunakan fitur pencarian atau menjelajahi kategori yang tersedia. Mereka dapat melihat profil freelancer dan layanan yang mereka tawarkan. Di sisi lain, freelancer dapat menelusuri permintaan proyek dari klien atau menawarkan layanan mereka sendiri. 3. Pemesanan. Setelah menemukan freelancer yang sesuai atau mendapat klien yang cocok, pemesanan dilakukan. Klien memilih paket layanan yang diinginkan atau berdiskusi lebih lanjut dengan freelancer untuk menentukan detail proyek. 4. Kolaborasi dan komunikasi. Setelah pemesanan diterima, klien dan freelancer berkolaborasi untuk menyelesaikan proyek. Fiverr menyediakan alat komunikasi seperti obrolan atau pesan untuk memfasilitasi komunikasi antara keduanya. 5. Pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui platform Fiverr. Klien membayar untuk layanan yang diberikan oleh freelancer, dan Fiverr akan memproses pembayaran tersebut. Sebagian dari pembayaran akan disimpan oleh Fiverr sebagai biaya layanan. 6. Penyelesaian dan ulasan. Setelah proyek selesai, klien memberikan ulasan dan peringkat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh freelancer. Ulasan ini membantu pembeli potensial lainnya dalam memilih freelancer yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 7. Lanjutan atau penyelesaian. Beberapa proyek mungkin memerlukan revisi atau tindak lanjut lebih lanjut. Setelah klien puas dengan hasil akhir, proyek dianggap selesai. Fiverr menyediakan platform yang memungkinkan freelancer dan klien untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan menyelesaikan proyek secara efisien dan aman. Jika Anda berminat bergabung di Fiverr, link pendaftaran ada di bawah deskripsi.
4. Swapbooks. Swapbooks adalah sebuah situs web dan platform yang menawarkan program hadiah dan loyalitas kepada pengguna yang melakukan berbagai aktivitas online. Pengguna dapat menghasilkan mata uang virtual yang disebut Swapbooks dengan cara seperti mengisi survei, menonton video, mencari di web, berbelanja online, dan mengikuti penawaran tertentu. Swapbooks memungkinkan pengguna untuk menukarkan Swapbooks yang mereka kumpulkan dengan kartu hadiah, uang tunai melalui PayPal, atau hadiah lainnya. Ini adalah cara bagi pengguna untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau hadiah sambil berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari secara online. Swapbooks bekerja dengan cara menawarkan pengguna kesempatan untuk menghasilkan mata uang virtual yang disebut Swapbooks melalui berbagai aktivitas online. Berikut adalah langkah-langkah umum tentang bagaimana Swapbooks bekerja. 1. Pendaftaran. Pengguna mendaftar ke situs web Swapbooks secara gratis dengan membuat akun menggunakan alamat email atau akun media sosial mereka. 2. Aktivitas. Setelah mendaftar, pengguna dapat mulai menghasilkan Swapbooks dengan melakukan berbagai aktivitas seperti mengisi survei. Pengguna dapat mengambil survei online untuk mendapatkan Swapbooks. Menonton video. Swapbooks menyediakan konten video yang dapat ditonton oleh pengguna untuk mendapatkan Swapbooks. Mencari di web, pengguna dapat menggunakan mesin pencari Swapbooks untuk mencari informasi online dan mendapatkan Swapbooks sebagai imbalannya. Berbelanja online, Swapbooks menawarkan pengguna kesempatan untuk mendapatkan Swapbooks dengan melakukan pembelian melalui toko-toko mitra mereka. Mengikuti penawaran khusus, Swapbooks juga sering menawarkan penawaran khusus di mana pengguna dapat mendapatkan Swapbooks dengan melakukan tindakan tertentu, seperti mendaftar ke layanan atau produk baru. 3. Akumulasi Swapbooks. Setiap kali pengguna menyelesaikan aktivitas tertentu, mereka akan mendapatkan sejumlah Swapbooks yang akan terakumulasi di akun mereka. 4. Penebusan hadiah. Pengguna dapat menukarkan Swapbooks yang mereka kumpulkan dengan berbagai hadiah, termasuk kartu hadiah dari berbagai pengecer terkemuka, uang tunai melalui PayPal, atau barang dagangan lainnya yang tersedia di toko Swapbooks. Dengan demikian, Swapbooks memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menghasilkan penghasilan tambahan atau mendapatkan hadiah hanya dengan berpartisipasi dalam aktivitas online yang sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari mereka. Jika Anda berminat Swapbooks, link pendaftaran ada di bawah deskripsi. Lima. Amazon Mechanical Turk. Amazon Mechanical Turk adalah sebuah platform layanan online yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas komputasional yang sulit atau tidak mungkin dilakukan secara otomatis oleh komputer. Platform ini memfasilitasi pertemuan antara penyedia tugas yang memiliki pekerjaan yang perlu diselesaikan dan pengerja yang melakukan tugas-tugas tersebut. Para pekerja yang biasanya tergabung dalam platform ini menerima bayaran untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mereka ambil. Amazon Mechanical Turk menyediakan berbagai jenis tugas, mulai dari pengenalan gambar hingga transkripsi data, penilaian sentimen, atau penulisan artikel singkat. Amazon Mechanical Turk beroperasi dengan cara berikut. 1. Penyedia tugas. Individu atau perusahaan yang memiliki tugas yang perlu diselesaikan memposting pekerjaan mereka di platform mTurk. Mereka menentukan deskripsi tugas, persyaratan, jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, dan jumlah bayaran yang mereka siapkan untuk tugas tersebut. 2. Pengerja. Para pengerja, juga dikenal sebagai Turkers, adalah individu yang mendaftar sebagai pekerja di platform mTurk. Mereka memiliki akses ke berbagai tugas yang tersedia di platform. Para pengerja dapat menelusuri daftar tugas yang tersedia, membaca deskripsi tugas, dan memilih tugas yang mereka minati atau yang sesuai dengan keahlian mereka. 3. Pengerja tugas. Setelah memilih tugas yang ingin mereka kerjakan, pengerja melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh penyedia tugas. Tugas-tugas ini bisa beragam, mulai dari survei, transkripsi, klasifikasi data, hingga pengujian perangkat lunak. 4. Penyelesaian tugas. Setelah menyelesaikan tugas, pengerja mengirimkan hasil pekerjaan mereka. Biasanya, hasil ini harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh penyedia tugas, seperti akurasi atau kualitas.
5. Pembayaran. Setelah hasil pekerjaan dikirimkan dan diverifikasi, penyedia tugas membayar pengerja sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembayaran bisa dilakukan melalui sistem pembayaran yang telah diatur oleh platform MTur. Proses ini memungkinkan penyedia tugas untuk mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia dengan cepat dan efisien, sementara para pengerja memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jika Anda berminat bergabung di Amazon Mechanical Turk, link pendaftaran ada di bawah deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Kami berharap Anda menikmati konten yang kami sajikan. Jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Untuk mendukung kami lebih lanjut, Anda juga dapat membagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial kami untuk mendapatkan pembaruan terbaru dan konten eksklusif. Semoga hari Anda menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya.